Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, ada kisah, yakni pada suatu senja yang lenggang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya yang menutup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kesedihan yang tengah dialami hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berderai, tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya, agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji yang pernah saya lakukan." Kemudian Nabi Musa berkata, "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" "Saya takut mengatakannya," jawab wanita itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah melakukan hubungan badan di luar nikah." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Kemudian perempuan itu meneruskan, "Dari perlakuan itu, saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya mencekik lehernya, sampai nyawa anak itu pun melayang." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Kemudian Nabi Musa berapi-api matanya dengan muka memerah, kemudian berkata, "Nyahlah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu." Sambil teriak dan memalingkan mata, Nabi Musa mengusir perempuan itu. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh segera bangkit dan melangkah surut. Dia kemudian keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Wahai engkau, menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya. Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada malaikat Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" Jawab malaikat Jibril dengan tegas, "Ada." "Dosa apakah itu?" tanya Musa kian penasaran.
orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sembahyang itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima kedatangannya. Demikian kisah yang menjadikan pelajaran bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya, serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.